Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah semakin dekat pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Kita lewati separuh dari bulan Ramadan yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan persiapan kita secara fisik dan mental serta ilmunya yang terkait dengan ibadah saum ini terus kita lengkapi agar betul-betul puasa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk jiwa yang disiplin itu mengena kepada kita semuanya. Karena dengan jiwa disiplin bukan sebatas urusan dunia saja kita dapatkan, tetapi masalah akhirat yang sangat luar biasa, surga, kenikmatan dan penuh kenikmatan kita akan dapatkan di sana. Kita lanjut pagi ini masih bersama kitab Ihya Ulumuddin yang membahas masalah rahasia puasa dan syarat-syaratnya, baik kemudian rukun-rukunnya, sunah-sunahnya dan seterusnya yang membatalkannya. Pagi ini masih bersama saumul khusus yang beliau sudah jelaskan di apa yang telah kita bahas pada pekan yang lalu, di mana puasa khusus, puasa yang spesial ini membutuhkan catatan penting agar betul kita bisa mendapatkannya. Ini puasa spesial, karena yang spesial itu mahal. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sani, kemarin yang pertama sudah qadul basar, menahan pandangan mata. As-sani adapun yang kedua, hifdzul lisani anil hazayani wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal fuhshi wal jafai wal khusumati wal mirai. Yang kedua, bagian yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan puasa yang spesial adalah menahan lidah kita. Dari apa? Anil hadayan, dari omongan-omongan yang kosong, obrolan-obrolan yang tidak ada artinya, pembicaraan-pembicaraan yang kosong, yang tidak ada manfaatnya. Coba bisa dibayangkan, sekedar pembicaraan kosong saja yang tidak ada manfaatnya kita harus jauhkan. Apatah lagi yang jelas-jelas pembicaraan yang ada dosanya dan ada hukum haramnya. Ini banyak sekali di era kita sekarang. Pembicaraan kosong itu berserakan dari mulai media massa yang kita miliki di rumah, yang namanya televisi, kemudian ada HP untuk anak-anak kita sekarang, mereka jarang sudah melihat televisi, tapi sebagian kita masih ada yang rajin di depan televisi. Nah, itu nanti kita bisa ke bawah untuk menyaksikan lidah kita untuk mengomentari
dan ikut mendiskusikan dan membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, di Ramadan ini fokus. Yang begitu itu sudah kita istirahatkan total. Ya, kita tutup dah celah-celahnya agar omongan-omongan yang tidak ada artinya tidak keluar dari mulut kita, dari lidah kita. Wal kadzib, yang kedua yang jelas, ini mah jelas-jelas dosa besar adalah dusta. Diusahakan di bulan Ramadan yang namanya dusta itu jangan sampai terjadi, walaupun sama anak kita yang masih kecil. Kita kan kadang-kadang dengan mudah menjanjikan sesuatu pada dia, nanti bapak belikan, nanti bapak kasih, setelah ini nanti kita berikan ini. Nah, itu kalau nanti kita tidak berikan dan kita tidak belikan, maka itu jadi dusta. Makanya jangan mudah-mudah janji, jangan mudah-mudah kita mengeluarkan janji, karena nanti bisa jadi dusta walaupun cuma dengan anak kecil. Kita tahan. Dan kita juga jangan sekali-kali menceritakan yang dusta-dusta. Artinya kita menceritakan satu kisah yang kisah itu tidak ada sumbernya, alias banyak fiktifnya. Nah, kita usahakan, ya, seperti bahasa orang-orang tua kita dulu menakut-nakuti anaknya, jangan bahasa yang mistik. Nah, itu hati-hati juga. Wal ghibah, dan yang berikutnya menggibah. Menggibah adalah membicarakan kekurangan-kekurangan teman kita dan memang ada pada dia. Membicarakan kesalahan-kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan memang dia melakukannya. Membicarakan kejadian-kejadian yang memang bisa jadi memalukan dia, kita ceritakan itu benar terjadi. Maka itu namanya menggibah. Kalau kita menceritakan sesuatu yang tidak terjadi pada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita tahu, dengan cerita yang kita buat-buat, itu 2 kali dosanya. Ada dosa ghibah, ada dosa dusta. Ya. Jadi kalau ghibah memang betul dia melakukannya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau mau menceritakan sahabat-sahabatnya yang datang ke rumahnya, itu selalu dan kana rajulun ya'ti ala, begitu. Padahal dia tahu siapa yang datang ke rumahnya. Tidak ada seorang orang laki-laki yang datang ke rumah saya. Dia tahu siapa yang datang. Tapi dia tidak mau nyebut nama. Kenapa? Karena kalau nyebut nama, kalau pas yang baik-baik ya. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang baik, itu kan akan menjadi sesuatu yang beban psikologis, keilmuan, kejiwaan. Itu akan memalukan. Nah, di sini kan subhanallah itu sudah dicontohkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi walaupun itu peristiwa tentang kaitan pembelajaran, tapi dia tidak sebut namanya. Seperti 3 sahabat yang datang menanyakan kepada istrinya, ya, itu kan tahu Nabi 3 orang sahabat itu, tapi tidak disebut namanya ketika pagi-pagi menjelaskannya. 3 sahabat ini bertanya tentang sholatnya Nabi, kalau malam tuh kayak apa, tentang puasanya Nabi, ya. Itu tahu Nabi yang bertanya itu, tapi Nabi tidak disebut mereka yang bertanya 3 orang itu. Kenapa? Karena itu nanti walaupun benar jadi ghibah namanya. Kemudian wal yaminil kadzib, yang berikutnya adalah wan namimah, dan namimah itu memindah-mindahkan pembicaraan dari satu orang ke orang lain supaya terjadi keributan. Nah, memberikan fitnah, ya, dipancing-pancing terus. Nah, kalau ada orang yang kayak gini, kalau ada berita-berita yang kreatnya mau memecah belah antara umat Islam, antara satu organisasi dengan organisasi yang lain, itu pimpinannya jangan buru-buru merespon. Cross check dulu, jangan-jangan berita itu ada dari pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara organisasi Islam.
Kemudian kalau ada berita yang kelihatannya memecah belah kekuatan kita di satu organisasi, itu kita lihat dulu, jangan buru-buru diambil, dipercaya. Karena bisa jadi itu adalah fitnah, itu adalah bencana yang akan menghancurkan kebersamaan dan kesatuan kita. Dan begitu pula sampai kepada lingkaran yang kecil, keluarga, di rumah. Nauzubillah, ada orang mau membuat rumah tangga itu jadi pecah, gampang. Nauzubillah. Itu dengan membawa berita-berita bohong, kemudian disampaikan kepada suaminya, kemudian suami itu langsung jadi marah, dan begitu seterusnya. Kepada istrinya juga jadi marah, dan seterusnya. Hanya itu jadi pecah. Nah, ini semuanya yang namanya berita-berita yang datang pakai konsep Qur'ani. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Kalau ada berita yang sumbernya dari orang fasik itu apa? Orang fasik itu yang tidak disiplin dengan aturan Allah dan Rasulnya. Makanya rata-rata tuh sumber berita itu rata-rata hampir sekian sampai sekian persen itu adalah orang-orang yang memang tidak disiplin dengan aturan Allah dan Rasulnya. Baik yang punyanya, yang punya media massa itu, dan yang menyampaikannya. Kalau orang-orang yang memang disiplin dengan aturan Allah dan Rasulnya, pun dia akan sangat selektif dengan cara yang sangat bijak untuk menyampaikan berita-berita yang nanti menimbulkan fitnah. Dia tidak lewat media terbuka. Dia mesti datang kalau ada orang tertentu salah, yang paling bagus kan bukan dengan mengomong-omongi di tengah jalan. Yang paling bagus datang langsung ke rumahnya, silaturahim, ingatkan kesalahan dia. Itu adalah tidak ada fitnah nantinya. Tapi kalau dibicarakan di media terbuka, itu kan saling mempertahankan, saling terus bertahan. Bahwa dia benar, satunya iya benar. Akhirnya apa? Fitnah yang terjadi. Masya Allah ada, ya, itu belum jelas arahnya kemana, tapi dia sudah mengeluarkan statement-statement atau ungkapan-ungkapan yang membuat rakyat jadi bingung, masyarakat jadi nggak punya pegangan. Nah, di sini hati-hati dengan namimah. Namimah itu sekali lagi adalah ungkapan-ungkapan yang bisa menimbulkan adu domba di komunitas yang paling kecil sekalipun. Ya, di komunitas yang paling kecil apa? Ya keluarga. Di keluarga jangan mudah-mudah kita menerima informasi itu, dan itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Ya. Nah, kita jauhkan itu. Jangan sekali-kali bawa berita, ya, cukuplah berdosa seseorang dia menyampaikan apa yang dia dengar. Dosa itu yang dia dengar dari terkait dengan berita-berita dari seseorang tentang apapun yang terjadi, dia sampaikan semua, itu udah dosa itu. Ya. Kemudian yang wal fuhsyi, yang berikutnya tahan bicara yang kotor dan kasar. Ditahan dah. Selama Ramadan ini latih lidah kita, tahan mulut kita untuk tidak bicara yang kotor-kotor. Apalagi di depan anak-anak kita. Seberapapun kita marahnya, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor dan kasar. Seberapapun, ya, sama keluarga kita dan lingkungan pada akhirnya menjadi komponen-komponen yang dari rumah-rumah kita semua. Kalau rumah-rumah kita menjaga itu, maka lingkungan akan bersih. Wal jafa, dan keras, bersikap keras, ya, kaku. Wal khusuma, dan berantem. Wal mira, dan perdebatan-perdebatan yang juga tidak diperlukan. Wa ilzamuhu, dan mewajibkannya as-sukuta, ya, siapa seseorang as-sukuta, kepada diam. Wa syighaluhu bi dzikrillah taala, wa syughlu bi dzikrillah taala, dan sibuknya seseorang, ya, hendaknya di Ramadan ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatul Qur'ani, dan membaca Quran. Fa hadza shaumul lisan, ini adalah namanya puasa lidah. Nah, di Ramadan
kita terus berzikir setelah kita melaksanakan sholat formal, ibadah formal, kita bisa berzikir ya dengan tilawatul Quran. Makanya bulan Ramadan disebut bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Itu yang kita rasakan di zaman-zaman kita SD dulu. Musola sederhana, masjid sederhana. Di setiap pojok ada orang yang sedang tadarus Al-Quran, baca Quran. Subhanallah. Nah ini kita terus lestarikan, terus kita budayakan, terus kita pertahankan untuk kajian-kajian Quran di bulan Ramadan ini. Ya, dari membacanya, terus menghafalnya. Ya, kalau menghafal catatannya jangan sampai keliru. Tahapan menghafal itu kita membaca, terus kita minta ada perbaikan dulu. Kita baca, kemudian kita perdengarkan, kita tasmi' kepada orang yang nanti bacanya bagus. Tolong, saya menghafal surat Asy-Syams, saya menghafal surat Yasin, 10 ayat aja dulu nih. Minta tolong saya mau mengulang bacaan ini kira-kira sudah benar apa belum. Kalau sudah benar, bismillah menghafal. Kalau belum, jangan sendiri. Karena Quran itu bukan bisa, tidak, kalau baca Quran dan tajwid itu tidak bisa autodidak. Dia harus dengan musyafahah, muwajahah dengan guru. Ya, karena nanti kalau enggak bisa salah, apalagi kalau membaca Quran autodidak dari tulisan-tulisan Melayu, tulisan-tulisan Latin, bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi harus diperdengarkan dulu baru kita hafalin. Nanti kalau udah dibilang ya silakan hafalkan. Nah, kalau sudah itu baru kita hafalkan. Kalau enggak jangan. Karena nanti salah dan kita baca salah berkepanjangan. Dan paling tidak enak kalau diperdengarkan ke orang lain. Kapan? Saat sholat. Aduh, paling tidak enak itu. Paling tidak enak dan itu mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Wa qad qala Sufyan, berkata Abu Sufyan, al-ghibatu tufsidus shauma. Bahwasanya ghibah itu adalah merusak ibadah puasa. Rawahu Bishr bin al-Hars, meriwayatkan pada ungkapan ini adalah Bashar bin Haris. Warawa Al-Lais an Mujahid, dan Imam Lais meriwayatkan dari Imam Mujahid, khoslatani yufsidani siyam, ada dua hal yang bisa merusak nilai ibadah puasa kita, al-ghibatu wal kadzib. Pertama menggibah, tadi sudah panjang lebar, wal kadzib dan berdusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad SAW memberikan arahan, innamas saumu junnatun, sesungguhnya ibadah puasa adalah benteng pertahanan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Terus bertahan, terus tahan, jangan tidak bertahan. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka apabila ada salah satu di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus, jangan berbuat rafas. Rafas adalah ungkapan kemudian isyarat yang mengarah kepada hal-hal yang berbau seks, berbau porno, berbau syahwat. Itu jangan berbuat rafas. Matanya, telinganya, geraknya, itu hati-hati jangan sampai berbuat rafas. Salah satu yang membuat rafas, ibu-ibu, anak perempuan tidak pakai kerudung keluar ya dari rumahnya. Atau anak perempuan ya pakai kerudung namun pakai baju ngetet banget ya, ngetrat banget, sempit banget di badannya. Baju adenya yang kecil dipakai oleh dia yang kelas 6 SD, baju anak ke SD kelas 3 dipakai oleh baju kelas 6 SD. Nah, ini bisa jadi walaupun kelihatannya dia berpakaian menutup aurat, tapi termasuk berbuat rafas. Karena seperti orang telanjang seperti itu. Nah, ini ibu-ibu di rumah hati-hati. Nah, kita bapak-bapak ingatkan istri kita
dan ingatkan anak-anak kita. Wala yajhal, jangan berbuat bodoh, jangan berbuat bodoh. Wa ini mru'un, apabila ada seseorang qatalahu, mengajak ribut, memeranginya, mengajak berantem kepadanya seseorang tersebut, au syatamahu, atau mencacinya, ledekin terus, falyaqul, maka katakan, inni shaimun, saya sedang berpuasa, tahan terus. Kalau sudah 2 kali kita bilang inni shaimun, terus masih dia terus nonjokin terus, ya lain lagi dah. Lain lagi. Itu bisa jadi terjadi namanya defensif, pertahanan. Ya, kalau sudah kayak gitu, ya kita bertahan. Kalau udah kita lari menghindar terus, dia ngejar untuk memukul kita terus, maka kita nanti apa yang kita lakukan adalah tindakan pertahanan. Wajah fil khabar, dan ada satu hadis ya yang menceritakan annam ra'ataini, bahwa 2 orang ibu-ibu samata, dua-duanya pada berpuasa. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajdahumal ju'u wal atashu min akhirin nahar, maka keduanya itu ditekan oleh rasa lapar dan haus yang begitu tinggi. Dia dibuat capek dengan rasa lapar dan rasa haus yang begitu tinggi. Min akhirin nahar, di akhir siang. Hatta kadata, sampai kedua-duanya antatlifa, seakan-akan mau, udah payah benar, kayaknya mau mati, bahasa kata, mau celaka, mau bahaya. Fa bu'itsata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dikirimlah keduanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'dinahu, ya, memintakan izin keduanya kepada Nabi fil iftar, untuk berbuka. Kesian itu 2 ibu, 2 anak wanita, kelihatannya sudah ngos-ngosan dah, udah ngap-ngapan kata orang kampung hutan mah. Ya. Kemudian fa ursila ilaihima qadhan, maka akhirnya dikirim kepada keduanya qadhan, satu wadah kayak mangkok, ya, kayak baskom kecil, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka memberikan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullahuma, katakan kepada qayya fihi ma'akaltuma, maka Nabi bilang, coba kasih tahu kepada keduanya, muntahkan, ya, keduanya fihi, apa yang ada di mulutnya, ma'akaltuma, apa yang telah kau makan. Faqa'at ihdahuma, maka muntahlah salah satu dari keduanya, nisfahu, separohnya, daman, itu ada darah, abiton yang segar, walahman gharidhan, dan darah daging yang segar juga. Waqa'atil ukhra, dan muntah yang satunya, misla dzalik, sama seperti itu. Hatta mala'atahu, maka sampai akhirnya penuh itu, ya, kedua-duanya. Fa'jaban nas, maka manusia pada heran, min dzalika, dari kasus itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akhirnya memberikan penjelasan, hatani somata amma ahallallahu lahuma wa abtarata amma haramallahu ala wa abtarata ala ma haramallahu ta'ala alaihima. 2 orang wanita ini puasa dari yang Allah halalkan, ya. Wa abtarata, tetapi 2 wanita ini berbuka ala ma haramallahu ta'ala alaihima, dia berbuka dengan makanan yang Allah haramkan kepada keduanya. Nauzubillah. Subhanallah. Qa'adat ihdama ilal ukhra, si wanita ini, salah satu wanita ini adalah duduk berdampingan bersamaan satu dengan yang lain, faja'alata, kemudian dia mulailah yaktabanin nas, dia menggibah orang, ngobrol,
kongko ngomong-ngomongin orang berdua-dua. Jadi dia siang puasa, tapi dia sekedar menahan makan dan minum yang halal jelasnya. Kemudian dia sambil berpuasa ngomong-ngomongin orang, menggibah orang, maka jadi itu namanya sedang makan makanan yang haram. Jadi dia sedang memakan makanan yang haram. Fahadza ma'akalata min luhumihim, inilah yang mereka makan, si perempuan ini yang dia makan dari daging-daging yang mereka bicarakan. Subhanallah, na'udzubillah. Ini yang terjadi, jadi seakan-akan dia sedang makan daging segar dari saudara-saudaranya yang dia omongin terus, yang dia bicarakan. Musibah besar. Puasa tapi mulutnya tidak menahan diri, tidak menahan untuk ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya, ngobrolnya yang hal-hal yang dusta, ngobrolnya hal-hal yang dosa, ya. Subhanallah, na'udzubillah. As-salis, yang ketiga, kafus sam'i, menahan pendengaran, anil isgha, dari mendengarkan. Beda mendengar dengan mendengarkan. Terdengar dengan mendengarkan beda. Kalau terdengar, kita lagi di rumah puasa, ada lewat keliling, suara dangdutan kedengeran, itu beda dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan sengaja Bapak buka HP-nya, buka radionya, atau buka televisinya, ada acara seperti itu, baik siang ataupun malam. Ya, siang lagi puasa jelas kupingnya ini nanti tidak berpuasa namanya. Ya. Ila kulli makruhin, kepada semua yang dimakruhkan. Li'anna kullama hurrima qauluhu hurrimal isqa ilaihi. Karena segala sesuatu yang diharamkan diucapkannya itu juga diharapkan untuk didengarkan dan diperdengarkan. Makanya ada salah seorang supir, saya pernah di Madinah, saya bandel Ustaz. Ya, supir taksi. Saya mau ke masjid, saya bandel saya. Emang kenapa? Mohon maaf, saya masih suka dengerin musik, tapi saya tidak mau nyanyi sama sekali. Kalau dengerin musik kan mohon saya doang yang dapat dosa. Tapi kalau saya nyanyi, itu yang dapat dosa banyak sekali. Ya Allah, saya bilang cerdas benar ini orang. Ya. Jadi kalau saya dengar cuma saya, itu subhanallah. Jadi ucapan, perkataan yang nanti ada dosa kita perdengarkan, orang mendengar, semakin banyak yang mendengar, semakin banyak dosa yang kita dapatkan. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami wa aqlis suhti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan antara orang yang mendengarkan, mustami itu mendengarkan sengaja, memang dia berusaha untuk mendengarkan apa, suara-suara dosa. Suara dosa itu banyak sekali, suara-suara yang dosa, suara-suara yang kosong banyak sekali ya di tengah kita, dan itu sengaja dibombardirkan ke tengah-tengah kita. Wakil suci, dengan orang yang makan yang diharamkan. Faqala ta'ala sama'una lil kadzib akaluna lisuht. Ini firman Allah menyamakan antara orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan, suara-suara yang diharamkan, dan akaluna lisuhti adalah orang-orang yang banyak makan makanan yang diharamkan. Wa qala azza wa jalla laula yanhahur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul is wa aqlimus suhta. Ini juga yang menyamakan firman Allah yang menyamakan antara mendengarkan suara-suara dosa dengan makanan-makanan yang haramkan. Fasukutu alal ghibati haramun, diam untuk ada orang yang menggibah saja itu adalah haram. Makanya kalau ada orang yang menggibah, ingatun saum, siam, puasa. Kalau ada yang kongkok sembarangan begitu, itu kita sudah dapat pahala. Dia terima alhamdulillah, nggak terima kita dapat pahala. Wa qala ta'ala innakum idza misluhum, kalau kita diam dengan mereka yang sedang ngobrol hal-hal yang dosa, kita nanti posisinya sama. Makanya ingatkan dulu.
Subhanallah, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-muktabu wal mustami syarikani fil ismi. Kata Nabi, orang yang ngobrol, orang yang kongko, orang yang sedang membicarakan orang lain, kemudian yang dengerin, ya itu adalah dua-duanya sama-sama berdosa. Nah kalau sudah kita dengar dia sedang ngomongin orang, cepat ingatkan, jangan, udah cukup. Yuk kita istighfar. Masya Allah keren banget tuh, kayak gitu keren banget dah. Arabi yang keempat, kafu baqiyatil jawari, menahan sebagai sisa dari anggota badan kita tadi, yang tadi kan disebutkan spesial dari mulai pandangan kita, mata kita, kemudian telinga kita, kemudian mulut kita, lidah kita. Ini adalah anggota yang lain. Anil asam, dari perbuatan-perbuatan dosa. Minal yad, dari tangan. Warijli, dan kaki. Wanil makarihi, dan dari segala yang dimakruhkan. Ya. Wakafil batni, dan menahan perut. Ani syubhat, dari makanan-makanan yang syubhat. Waktal iftar, pada saat kita berpuasa. Pala makna lisami, maka tidak ada artinya puasa. Wahwal kafu, dia menahan anit ta'amil halal, dari makanan yang dihalalkan. Summal iftar alal haram, kemudian dia berbuka dengan makanan yang diharamkan. Pamisalu hadzas saim, misalu man bana man yabni qasran wa yahdimu misran. Perumpamaan orang yang puasa seperti itu, sahurnya makannya dengan menahan diri dari yang dihalalkan, kemudian makan dari yang makanan dibuka dengan makanan yang diharamkan. Itu perumpamaan orang seperti itu adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah, ya, sebuah istana, wa yahdimu misran, kemudian dia menghancurkan sebuah kota. Di kota sudah ditata jembatan, taman, gedung-gedung, kemudian fasilitas kita di perkotaan sudah kita bangun, kita tata dengan rupa, kita hancurkan. Artinya puasa sudah lelah, capek, segala macam, kongko, ngobrol yang gak ada artinya, matanya ngeliatin yang diharamkan, kupingnya mendengarkan suara-suara yang diharamkan, kan sayang banget. Mana udah lapar kita, mana udah capek kita, tambah lagi bukannya dengan yang diharamkan, na'udzubillah. Fa inna ta'amal halal innama yadhurru bi kasratihi. Innama yudhirru bi kasratihi. Sesungguhnya makanan yang dihalalkan itu bisa berbahaya dengan tambah banyak jumlahnya. Ya. Lian la binau'i, tidak dengan macamnya. Pasaumu litaklilihi, maka puasa itu kan untuk menyedikitkan makan. Wa tarikul istiksar minad dawa khaufan min dararihi, dan meninggalkan memperbanyak dari banyak-banyak minum obat karena takut dari bahayanya. Ya, jadi kita makanan yang dihalalkan itu kalau banyak itu berbahaya. Kemudian meninggalkan makanan meninggalkan obat yang banyak itu kan kalau kita makan obat, minum obat kebanyakan dosisnya itu kan berbahaya. Idza udila ila tanawulis sum, apabila ditimbang kepada mengkonsumsi racun. Karena safihan, orang itu tentunya bodoh banget. Udah puasa lagi menahan lapar, sayang banget kalau sampai dirusak gitu loh. Apalagi sampai dirusak dengan yang dengan makanan-makanan yang haram. Wal haramu summun muhlikun liddin. Yang diharamkan itu adalah racun yang menghancurkan agama. Wal halalu dawaun yanfa qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Yang halal itu Pak disamakan dengan obat. Obat itu akan berguna kalau sedikit. Ya, proporsional gitu loh. Kalau walaupun halal, kalau kebanyakan itu jadi membahayakan. Wa yadurru katsiru, dan membahayakan banyaknya obat itu. Obat itu dosisnya sekian, jangan kalau namanya Panadol, dosisnya 1 sampai 2 tablet maksimal, kemudian diminum 10 tablet mati kita. Kemudian yang namanya makanan halal itu berapa? Jangan banyak-banyak. Nah, kita sering sekali salah, kemarin kita bahas panjang, salah makannya, ya. Berbuka makan tambah salah. Kemudian wa qasdu sami taqlilhu, maksud daripada
puasa adalah menyedikitkan makan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Nabi memberikan arahan, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min shaumihi, tidak ada nilai sama sekali bagi puasanya illal ju, kecuali rasa lapar, wal ats, dan rasa haus. Fakila, itulah walladzi yuftiru alal haram, mereka yang berbuka dengan makanan yang diharamkan. Wakila, dan itulah katanya alladzi yumsiku anit ta'amil halal, dia menahan makanan yang dihalalkan. Wa yuftiru anil luhumin nas, kemudian dia berbuka dengan daging-daging manusia, bil ghibati, dengan banyak ngomong-ngomongin kekurangan kesalahan orang. Wa huwa haramun, itu adalah diharamkan. Wakila huwa alladzi la yahfadu an jawarihahu anil asam, katanya orang yang seperti itu adalah orang yang memang tidak menjaga anggota tubuhnya dari segala yang dosa. Nah, ini sudah tinggal 2 poin lagi, insya Allah yang kelima dan yang keenam besok pagi insya Allah sudah tuntas. Ya, nah ini kita usahakan betul supaya puasa kita maksimal, puasa kita betul-betul tidak rusak di tahun ini. Kalau tahun lalu sempat rusak, tahun ini kita jaga betul agar betul-betul bagus banget, mulus banget. Nah kalau udah mulus, bagus, mahal. Nah itu saja. Insya Allah kita sambung pekan berikutnya, dan silakan bapak-bapak kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita segera tutup. Baik, demikian kajian kita pagi ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.